Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Muttalib Kadir, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen pada Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 2021 MM 23797 dari kelas 17D. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADM KP. Pada video ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan motivasi organisasi. Ada beberapa pokok yang saya akan bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu sifat organisasi. Yang kedua, sistem organisasi. Yang ketiga, efektivitas organisasi. Yang keempat, perilaku organisasi. Kelima, motivasi individu. Dan terakhir, teori motivasi. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu sifat organisasi. Ada 3 hubungan dalam hubungan formal. Yang pertama adalah tanggung jawab. Hal ini merupakan kewajiban individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah wewenang. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan hak untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Apabila wewenang berasal dari pimpinan ke bawahan, maka pertanggungjawaban berasal dari bawahan ke pimpinan. Pertanggungjawaban merupakan laporan hasil dari bawahan kepada atasan. Unsur-unsur organisasi terdiri dari, pertama, manusia. Artinya, organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin. Yang kedua, sasaran. Artinya, organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pekerjaan. Menunjukkan bahwa organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan, serta adanya pembagian pekerjaan. Berikutnya adalah teknologi. Ini artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur-unsur teknis. Yang kelima, tempat dan kedudukan. Organisasi itu ada jika ada tempat kedudukannya. Keenam, struktur. Organisasi tersebut baru ada jika ada hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga tercipta organisasi. Yang terakhir, lingkungan. Artinya, organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya ada sistem kerjasama sosial. Saya melangkah ke sistem organisasi. Formalisasi organisasi mengacu pada sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Jika sebuah pekerjaan sangat formal, pekerja akan memiliki sedikit sekali kebebasan untuk memilih apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan, dan bagaimana dikerjakan. Desain organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur dengan tingkat pembagian pekerjaan yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Berikutnya adalah birokrasi. Birokrasi adalah struktur dengan tugas-tugas yang rutin dan dicapai melalui spesialisasi. Aturan dan ketentuan yang formal, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti komando. Berikutnya adalah struktur matriks. Menggunakan departementalisasi dari birokrasi dengan bentuk fungsional dan produk. Karakteristik yang paling nyata adalah bahwa ia mematahkan konsep kesatuan komando. Kekuatan matriks terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi manakala organisasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang rumit dan saling tergantung. Desain organisasi struktural.
Struktur tim. Struktur organisasi horizontal dengan pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan kerja. Karakteristik dari struktur ini adalah tidak adanya kendali departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan di tingkat tim kerja. Organisasi virtual. Struktur organisasi modular yang merupakan organisasi terpusat yang membagi pekerjaan fungsi utama bisnis. Berikutnya adalah organisasi nirbatas. Organisasi tanpa rantai komando, memiliki rentang kendali tidak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Kita melangkah ke efektivitas organisasi. Pendekatan-pendekatan keefektifan organisasi. Yang pertama adalah pendekatan pencapaian tujuan. Organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja dan rasional untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat mencapai tujuannya. Berikutnya adalah pendekatan sistem. Organisasi terdiri dari subbagian yang saling berhubungan. Jika salah satu bagian mempunyai performa buruk, akan timbul dampak negatif terhadap performa secara keseluruhan. Karenanya, efektivitas organisasi didasarkan dari kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan, pemasok, lembaga pemerintahan, dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Pendekatan konstituen strategis. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik, tempat kelompok yang berkepentingan bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Efektivitas organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat memenuhi tuntutan konstituensi, yaitu pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut. Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan yang mengasumsikan adanya pilihan yang beraneka ragam dan pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diatur. Perilaku individu. Perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa perubahan ke dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sementara individu tersebut akan dibawa memasuki lingkungan organisasi yang baru. Motivasi individu. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Kebutuhan yaitu kekurangan secara fisik atau psikologis yang membuat sesuatu terlihat menarik. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang lainnya, sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Hubungan antara motivasi dan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi berikut. Pertama, sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Dan terakhir, perilaku yang berbeda dapat dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi digunakan individu untuk mendorong mereka dalam menentukan kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang,
pencarian bagi cara pemenuhannya, evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Teori motivasi. Berikut adalah teori yang umum dipelajari mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, antara lain rasa lapar, haus, perlindungan, seks, dan kebutuhan ragawi lainnya. Yang kedua adalah keamanan, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Berikutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Berikutnya adalah kebutuhan penghargaan. Mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor hormat eksternal seperti misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri. Teori X dan Y. Teori X, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karyawan harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Berikutnya adalah karyawan akan menaruh keamanan di atas faktor lainnya. Teori Y, karyawan menganggap pekerjaan adalah hal yang menyenangkan. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan. Karyawan bersedia untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Teori pengharapan. Hubungan upaya dengan kinerja. Individu mengeluarkan upaya tertentu akan menghasilkan kinerja. Hubungan kinerja dengan ganjaran. Individu percaya bahwa kinerja tertentu akan mendorong tercapainya suatu ganjaran yang diinginkan. Hubungan ganjaran dengan tujuan pribadi. Individu percaya bahwa ganjaran yang ia terima mampu untuk memenuhi tujuan atau kebutuhan pribadi individu. Teori keadilan. Individu membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan orang lain, kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Apabila individu merasa imbalan yang diterima tidak memadai, maka ia akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau bisa juga dengan mengurangi intensitas usaha yang dilakukan. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 4 hal sebagai pembanding. Yang pertama, harapan tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalamannya. Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi dan sifat pekerjaan yang relatif sama. Atau imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. Bisa juga dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah jenis imbalan yang merupakan hak para pegawai. Biasanya mereka akan membandingkan dengan tingkat UMK atau UMP yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Teori penentuan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit akan membutuhkan kinerja yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.